Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yohana Lastantiara Gugu dari kelas Ilmu Kelautan B dengan NIM 26040120130130157. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pengolahan data instrumentasi kelautan, yakni suhu, salinitas, dan kecerahan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dan baku mutu perairan. Berikut adalah definisi suhu, salinitas, dan kecerahan. Yang pertama, menurut Supu et al. Pada tahun 2016, suhu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Berikut juga untuk air. Yang kedua, menurut Amri pada tahun 2017, salinitas merupakan parameter yang digunakan untuk mengamati kadar garam yang terlarut dalam air. Yang terakhir, menurut Mainasi pada tahun 2017, kecerahan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Selanjutnya, saya akan memberi gambaran tentang baku mutu perairan. Menurut Putra et al. Pada tahun 2017, baku mutu perairan yakni sebagai berikut. Yang pertama, air dikatakan memenuhi baku mutu perairan bila suhunya berkisar antara 29 sampai 32 derajat Celcius. Salinitasnya berkisar antara 32 sampai 34 dan nilai kecerahannya berkisar antara 0,12 sampai 0,43. Selanjutnya kita akan langsung masuk kepada tahap proses pengolahan grafik suhu, salinitas, dan kecerahan. Pertama, kita akan membuka aplikasi Microsoft Excel dan memasukkan data yang sudah diberikan. Seperti ini. Selanjutnya, untuk mempermudah pekerjaan, saya akan mengcopy data-data berikut, karena data suhu, salinitas, dan kecerahan akan saya tambahkan dengan 3 digit NIM belakang saya. Saya akan, supaya menjadi pembeda dari antara teman-teman yang lain. Ini sudah saya copy paste. Setelah itu saya akan menghapus data suhu, salinitas, dan kecerahan yang di tabel yang baru saya buat. Saya delete. Setelah itu saya akan membuat rumus sendiri menggunakan sama dengan, lalu mengklik suhu data yang saya inginkan, lalu saya tambahkan dengan 3 digit NIM belakang saya. Karena NIM belakang saya 157, maka saya akan menambahkan angka 1,57. Seperti ini, lalu saya drag saja. Seperti ini, sama ya. Saya cross check sebentar apakah rumusnya sudah sama. Sudah. Selanjutnya di tabel yang lain di tabel salinitas sama dengan, lalu klik kolom datanya, saya tambahkan 1,57. Sudah jadi. Saya drag lagi ke bawah. Sudah, saya mau cek apakah sudah sama 1,57 semua. Sudah, yang terakhir di kolom kecerahan F7 ditambah 1,57. Sudah. Saya drag lagi sampai bawah. Nah, seperti ini. Sudah, dan inilah nanti tabel atau data yang akan saya gunakan untuk membuat grafik. Selanjutnya, saya akan membuat grafik kecerahan terhadap waktu. Pertama, saya akan klik random seperti ini di tabel di samping tabel yang ini, kolom di samping tabel. Lalu saya mau klik insert, saya mau ke section insert, saya ke section chart, saya pilih yang insert line or area chart. Saya pilih yang 2D line, yang line with markers. Seperti ini, masih kosong ya, karena belum kita tambahkan data. Kita mau tambahkan data dengan cara mengklik section select data di sini. Lalu saya mau add
karena ini kecerahan, maka saya akan pilih kecerahan saja ya. Kecerahan, series values-nya saya ganti dengan kolom kecerahan yang sudah tadi ditambahkan dengan name. Saya drag saja dari atas hingga bawah. Saya oke. Saya ganti horizontal category access label-nya ini karena masih sebelumnya itu 1 sampai seterusnya masih angka, saya akan ganti dengan waktu karena parameternya di sini adalah waktu. Ini ya, waktu dalam menit. Seperti ini sudah, tinggal di oke. Nah, lalu akan muncul datanya seperti ini. Saya mau menambahkan beberapa elemen untuk chart ini. Saya mau ke section di sini, ada section art chart element. Saya mau pilih axis title yang horizontal dan juga yang vertical. Nah, seperti ini. Atau bisa di sini juga di legend atau keterangan dan thread line. Thread line ini untuk menunjukkan garis ya, dari garis tengah dari data kita. Sudah. Saya sudah merapikan chartnya ini ya. Selanjutnya, saya akan menambahkan format thread line dengan menambahkan ini, men-checklist display equation on chart, ini di checklist, dan display R squared value on chart. Ini juga dicentang, sudah cukup, boleh disilang, lalu dirapikan saja. Ini kan ada kotaknya, tinggal dirapikan. Seperti ini. Nah, mau saya bedah ke atas seperti ini. Sudah. Nah, ini tinggal saya ganti axis title-nya dengan kecerahan. Yang bawah diganti dengan waktu. Sudah. Ini kita ganti dengan judul grafik kecerahan terhadap waktu. Sudah. Inilah tampilan grafik kecerahan terhadap waktu yang sudah diolah. Ada axis title, horizontal dan vertikal, thread line, legend. Ini ada keterangan thread line-nya. Selanjutnya kita akan membuat satu lagi, yakni grafik suhu salinitas terhadap waktu. Dengan cara masih sama, menambahkan mengklik section insert, kita ke section chart, lalu ke insert line or chart area, kita pilih yang 2D line yang line with markers. Masih sama, datanya masih kosong, kita adjust dulu tempatnya di mana, boleh dibesarkan. Seperti ini, lalu kita masukkan data-data yang kita butuhkan. Setelah itu, kita akan memasukkan data dengan mengklik section select data di sini. Lalu kita legend entries-nya kita add, kita pilih add, kita tulis yang pertama yakni suhu. Series values-nya kita ganti dengan tabel suhu yang sudah ditambahkan tadi. Kita drag ya sampai bawah. Udah, kita oke.
Kita tambah lagi yang salinitas. Series values-nya kita ganti dengan tabel yang ada di sini. Sudah, kita oke. Nah, horizontal atau kategori access labelnya ini kita ganti dengan masih sama seperti yang tadi, yakni waktu. Kita drag saja. Seperti ini, kita oke. Sudah ya, lalu diklik oke. Nah, akan muncul data seperti ini. Lalu kita mau memasukkan keterangan-keterangannya dengan add chart element. Axis title-nya kita klik dua-duanya, horizontal dan vertikal. Kita mau tambahkan legend di sebelah kanan. Lalu kita tambahkan thread line yang linear. Nah, satu lagi thread line yang linear untuk salinitas. Nah, sudah seperti ini. Oh, chart title-nya belum ya. Kita klik di atas. Nah, seperti ini. Coba kita lihat apa yang kurang. Oke, format thread line ya. Kita mau tambahkan format thread line-nya. Kita klik 2 kali thread line satu persatu. Saya mulai dari yang suhu. Saya klik cek di display equation on chart dan display r squared value on chart. Sudah. Saya mau adjust dikit tempatnya. Sama pindahkan ke atas. Dan yang satu ini, yang salinitas juga kita checklist di bagian yang sama seperti tadi. Lalu saya mau adjust juga tempatnya. Saya pindahkan agak ke bawah. Ini saya mau edit supaya axis range-nya ini bisa lebih bagus ya. Saya pilih dari nilai terendah saja, mulai dari 20. Nah, supaya lebih terlihat perbedaannya, ini saya buat 40 saja. Region-nya, ya, sudah. Ini saya adjust sedikit lagi. Nah, saya tinggal ubah keterangannya. Chart title-nya saya ganti dengan judulnya yakni grafik suhu dan salinitas terhadap waktu. Sudah, axis title-nya ini suhu salinitas. Oh ya, karena ditambah NIM dan ditambah keterangan ya, ditambah NIM. Yang bawah masih sama seperti yang tadi. Ya, ini waktu. Ini tadi kecerahan juga kita tambahkan NIM ya. Kecerahan plus NIM. Nah, inilah hasil akhir dari grafik kecerahan dan suhu serta salinitas terhadap waktu. Yang kita dapatkan adalah nilainya. Ada keterangan thread line-nya juga di sini, waktu dan legenda dan sebagainya. Nah, sudah selesai proses pengolahan datanya. Inilah hasil akhir
dari proses pengolahan data, grafik, kecerahan, suhu, dan salinitas terhadap waktu. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui nilai kecerahan tertinggi yakni 2,02 meter dan yang terendah yakni 1,66 meter. Sedangkan rata-rata kesemuanya itu adalah 1,75 meter. Hal itu menunjukkan bahwa dari data yang sudah ada masih jauh dari baku mutu perairan yang berkisar antara 0,12 meter sampai 0,43 meter. Selanjutnya, untuk suhu dan salinitas. Pada grafik suhu dan salinitas terhadap waktu, data-data yang diperoleh untuk suhu sudah sesuai dengan baku mutu perairan. Yang tertinggi ada 34,57 derajat Celcius dan yang terendah 29,57 derajat Celcius. Rata-rata kesemuanya adalah 31,8 derajat Celcius. Sedangkan baku mutu perairannya untuk suhu itu berkisar antara 29 sampai 32 derajat Celcius. Jadi untuk suhu masih sesuai dan masih masuk ke dalam baku mutu perairan. Untuk salinitas, didapatkan data tertinggi yakni 33,57 ppm, sedangkan yang terendah 25,57 ppm, dan rata-rata kesemuanya itu adalah 29,78 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa untuk salinitas terhadap waktu masih belum sesuai dengan baku mutu. Baku mutu yang sesuai yakni sekitar 32 sampai 34 ppm. Jadi dari kesemuanya, untuk kecerahan masih belum sesuai dengan baku mutu, salinitas juga belum sesuai, dan yang sudah sesuai itu adalah suhu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap video ini dapat berguna untuk kita semua yang menonton. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.